Salam Eji Sport. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di Eji Sport yang akan membahas masalah-masalah tinju dunia dan Indonesia. Kali ini kita di studio Eji TV telah berjumpa dengan Bang Chris Wuri Timur, mantan juara bulu junior Indonesia. Nasional bulu junior. Pada tahun 1998 Abang pernah bertanding melawan Chris John. Ya. Dan Abang dipukul KO. Jadi kalah angka. Oh, kalah angka. Kalah angka. Bisa ceritakan nggak Bang pada awal 1998 melawan juara dunia Dragon Chris John itu? Persiapan seperti biasa. Walaupun saat itu beliau Chris John ini kan belum setenas seperti sekarang. Tapi saya harus akui juga punya kecepatan, power dan teknik tinggi banget. Perlawanan saya berikan perlawanan cukup sengit. Cuma saya kalah cepat, kalah speed. Perlawanan cukup sengit, ya bikin perlawanan. Karena saya pikir saya berikan pelajaran buat dia. Harus tekan, supaya dia punya kecepatannya luar biasa, kecepatan hindar. Terus dia persisnya begitu cepat. Saya harus akui juga. Jadi Abang mampu menahan Chris John itu sampai ronde terakhir, Bang? Iya. Perlawanan paling keras Abang di ronde keberapa tuh, Bang, melawan Chris John? Pas ronde terakhir, saya bingung. Kalau orang bertinju, makin ronde makin menurun. Ini Chris John itu makin naik, makin cepat, malah makin mungkin banyak panas ya. Mungkin makin panas dia saat dia ronde terakhir. Justru saya kelebakan di situ. Yang dibilang menang mutlaknya di situ. Chris John menyebut bahwa dunia Indonesia saat ini mati suri, jadi tidak ada pertandingan, bahkan kalah pamor dengan MMA. Nah, menurut Abang Chris gimana nih supaya tinju Indonesia bisa semarak lagi dan bisa mengalahkan pamornya MMA? Salah satunya jalannya harus ada dukungan pemerintah. Ya kalau biar perlu presiden langsung yang harus turun tangan untuk bisa memajukan tinju ini. Sebab kita lihat hanya tinju ini yang bisa mengangkat nama Indonesia. Yang lain. Nah ini yang saya harap cuma harus Menteri Olahraga bahkan bisa berpikir bahwa Bapak Jokowi yang presiden yang harus turun tangan untuk bisa memberikan olahraga tinju yang bisa 5 juara dunia kita ya. Mengharumkan merah putih di dunia. Yang bisa mengibarkan merah putih. Oke, jadi kita flashback lagi nih sebelum Presiden Jokowi menjadi presiden, dia kan gubernur DKI dan dia begitu cinta dengan olahraga tinju dan sampai mendatangi waktu itu satu pertandingan ya di Kementerian Sosial. Itu gimana Bang supaya Abang menyerukan ke presiden kita nih, Jokowi untuk bisa begitu antusias beliau ya sampai datang ke pertandingan yang kita bilang ya pamornya nggak terlalu begitu, tapi beliau hadir di tengah-tengah. Kita penonton begitu banyak ramai, tapi begitu beliau datang, penonton membludak. Saya tidak tahu apa ini karena petinju, apa karena beliau yang datang. Nah ini saya mohon supaya bisa beliau turun lagi seperti dulu, membagikan lagi tinju. Karena siapa lagi kalau bukan beliau? Jadi Abang minta secara khusus ya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mengadakan pertandingan ya? Iya itu baik Piala Presiden, atau Sabuk Presiden untuk menguatkan olahraga tinju kembali di Indonesia. Iya itu. Karena saya lihat olahraga yang bisa mendunia di Indonesia cuma tinju. Yang saya tahu cuma tinju. Ada bulu tangkis, cuma tinju yang bisa menduniakan Indonesia ini. Jadi Abang masih percaya nih tinju Indonesia bisa berkibar lagi di masih banyak bibit di Indonesia nih. Cuma bagaimana kita bisa naikkan dia? Dan bagaimana? Banyak pertandingan ini dari mana? Kalau bukan presiden itu langsung untuk menyerukan kepada pembantunya, gubernur sampai bupati sampai gubernur sampai tingkat menteri untuk menangani tinju ini. Mengadakan event-event tinju. Iya. Kalau nggak ada begitu, saya rasa kita akan tetap yang seperti apa kata Bung Chris John. Tinju mati Indonesia suri. Ya, saya udah banyak yang begitu, cuman frekuensinya masih berkurang. Kita kan kadang setahun cuma sekali, setahun cuma
2-3 kali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali sudah ada. Seperti Bang Chris John udah pernah dibuat. Nah, itu ada lagi yang bisa membantu beliau supaya bisa memperbanyak frekuensi pertandingan di tanah air ini. Agar tinju Indonesia bisa berkembang lagi. Menurut pandangan Abang, ada nggak yang akan bisa menggantikan mungkin LS Pikal, Chris John, atau yang lain-lain? Ada nggak sih yang sudah terlihat oleh Abang? Banyak, cuma ini jam terbangnya masih minim. Lagi-lagi tentang ya itu kembali lagi kepada event. Event itu masih terbatas. Jadi anak-anak ini mau berkembang susah, dia mau kembang kemana. Dia hanya paling partner, paling session, itu aja yang dia bisa bangga-bangga. Tapi untuk tampil ke panggung yang lebih besar, yang lebih wah, itu kan belum ada. Setelah tahun 2000-an ini hanya Kalibitang, kalau kita mau tahu, hanya Kalibitang, hanya lah setelah anak buahnya mulai habis sudah tidak ada lagi. Tapi zaman dulu kalau masih ada Tosko, masih ada Pak Torino tidak dengan macan kidarnya, dengan sasana yang bagus Asetonya, ya. Itu kan banyak kali itu. Cuma karena jam terbangnya yang masih minim, makanya nggak bisa keluar. Aduh, saya sampai tidak bisa ngomong dengan masalah ini. Saya kalau ini saya bisa nangis. Kenapa ini saya tinju? Sangat sayang tinju ini. Saya hidupnya tinju. Saya sangat sayang tinju. Kalau sampai tidak berkembang, rasa untuk apa saya jauh-jauh menetap ke Jakarta? Jauh-jauh menetap ke Jakarta ini hanya untuk tinju ini. Dan saya pengen tinju itu maju. Dan saya mohon kalau bisa Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, turun tanganlah. Karena saya rasanya hanya tinju ini ya bisa mengangkat Indonesia, bisa mengibarkan merah putih di kancah internasional. Demikian wawancara Eji Sport dengan Bang Chris Buri Timur, di mana tinju Indonesia akan bisa berkibar jika Presiden Jokowi turun tangan langsung. Kecintaan Jokowi terhadap tinju Indonesia di new normal ini atau pasca COVID-19 ini bisa mengibarkan kembali bendera merah putih di kancah dunia internasional. Saya Muhammad Gunan Nabilah undur diri, salam Eji Sport.